Hai pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda di debat kedua Capres-Cawapres. Apakah Anda sama semangatnya dengan kami dan sama penasarannya dengan kami? Karena pekan lalu kita baru saja menyaksikan seperti apa adu gagasan dari masing-masing calon presiden. Nah, hari ini kita akan menyaksikan bersama seperti apa ide dan juga gagasan dari masing-masing calon wakil presiden di bidang ekonomi perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, hingga infrastruktur dan juga perkotaan. Nah, tentunya selain menanti ide dan gagasan dari ketiga masing-masing calon wakil presiden ini, kita juga penasaran seperti apa aksi ataupun gagasan dari calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Raka Buming Raka. Karena sepertinya banyak sekali diperbincangkan di sosial media, netizen juga penasaran dan netizen banyak juga yang meragukan kemampuan dari wali kota Surakarta tersebut. Benarkah demikian? Kita langsung tanya saja sama ahlinya gitu ya. Bersama saya ini sudah bergabung Mas Asrari Puadi, pengamat media sosial Indonesia Indikator. Mas Asrari, seperti apa situasi terkini media sosial jelang debat kedua Cawapres hari ini? Ya, yang pasti tambah rame. Nah, tadi sudah di-mention juga oleh Mbak Regina, salah satu sorotannya adalah terhadap Gibran gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat ramenya itu agak lambat, Mbak, gitu ya. Ramenya agak lambat. Karena kenapa? Kalau kita tarik dalam jangka waktu sepekan gitu ya, itu publik masih membahas soal debat capres kemarin gitu. Oh, masih gamon ya? Gamon itu gitu. Soal debat capres kemarin. Karena kenapa? Memangnya karena ada beberapa statement misalnya soal bahasan soal dasmu etik, kan, soal etika-etika yang kemarin sempat ditanyakan Anies kepada Prabowo gitu. Jadi memang pembahasan soal itu. Tapi per hari ini debat capres itu sudah cukup menaik banget perbincangannya gitu. Karena memang tadi seperti Mbak Regina mention, banyak publik kemudian menerka-nerka siapa yang akan rising star di hari ini kemudian gitu ya. Yang kedua, apakah tadi Gibran yang sebelumnya berangkatnya ekspektasi orang itu ini salah satu calon wakil presiden yang diragukan gitu kompetensinya gitu ya, karena yang lain lebih banyak punya pengalaman gitu narasinya gitu ya. Tapi kita akan lihat nanti, apalagi tema pada debat malam hari ini adalah tema yang sangat menarik gitu ya. Tema soal ekonomi, soal infrastruktur, perkotaan dan lain-lain. Nah, itu tema-tema yang sangat menyentuh masyarakat gitu loh. Nah, apalagi ini tema ini secara garis besar itu sangat berkaitan dengan latar belakang Mas Gibran gitu. Mas Gibran. Tapi kan Mas Asrari gini, ini kan temanya soal ekonomi, bisa kita katakan adalah tema yang cukup membumi gitu ya. Cukup banyak masyarakat juga yang paham gitu kan. Kita jadi penasaran seperti apa gagasan dari ketiga paslon ini sendiri. Nah, tapi kan banyak juga yang beranggapan kenapa nggak tema ekonomi ini kan tema yang penting, kenapa nggak dibahas sama calon presiden? Kenapa justru diberikan ke calon wakil presiden? Itu dibahas juga nggak? Nah, itu memang dibahas juga, Mbak. Jadi memang tema ekonomi itu harapannya memang publik itu pengennya melihatnya jawaban-jawaban itu justru dari calon presiden gitu ya, bukan calon wakil presiden. Karena kenapa? Tadi bahwa tema ekonomi memang tema yang membumi, berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat gitu ya. Karena di situ akan bilang harga pangan, bilang gaji bagaimana, upah seperti apa dan lain-lain gitu ya. Banyak hal yang kemudian berkaitan dengan hajat hidup banyak orang gitu ya. Nah, tapi kalau kita tarik data dan tarik informasi-informasi yang ada beredar, kan kita tahu juga di DPR misalnya ada pembahasan soal RUU DKJ, di mana salah satu poinnya Jabodetabek itu akan menjadi satu daerah konglomerasi gitu ya, di mana akan dipimpin oleh dalam calon wakil presiden atau wakil presiden yang nanti dipilih. Jadi ada kemungkinan tema hari ini juga akan terkait dengan itu gitu. Dan jadi banyak masyarakat juga, kita semua ini kan penasaran pasti dengan gagasan dari ketiga calon wakil presiden ini. Siapa yang paling bisa memenuhi ekspektasi publik? Karena kan soal ekonomi ini kan Mas, seperti apa nasib ke depan seperti kata Mas Asrari tadi gitu kan. Nah, tapi Mas Asrari, kalau kita ngomongin soal data-data, ada nggak sih yang bisa kita saksikan bersama Mas Asrari, data terkininya kayak apa sih sosial media kondisinya saat ini tadi? Kita bisa melihat mungkin dari dari soal tadi persentase soal debat capres, debat capres pada hari ini, kita bisa lihat bahwa memang dari sepekan tadi saya sampaikan bahwa debat capres itu lebih banyak orang gagal move on. Tapi kalau kita lihat hari ini ya, debat capres itu lebih banyak dibahas. Salah satunya memang karena tadi banyak orang kemudian publik itu menduga-duga bahwa apakah debat cawapres ini akan sesuai ekspektasi mereka, karena kan ada perubahan format nih. Yang sebelumnya tidak ada podium, kemudian ada podium gitu kan. Ini juga banyak yang dalam tanda kutip gitu, Mbak, berasumsi macam-macam gitu. Jangan-jangan ini perubahan ini ditujukan untuk salah satu
calon wakil presiden. Entah iya entah benar kita juga nggak tahu Itu gitu kita kan. nggak tahu. Tapi sekali lagi ini memang menarik gitu ya, karena ada perubahan format debat gitu ya yang terjadi gitu ya. Tapi kita lihat lagi nanti apakah hanya itu saja yang akan dibahas oleh netizen ya. Saya kira sih bahasan ekonomi kan sangat luas gitu ya. Iya, betul. Tadi saya sampaikan bahwa tema ini kalau dilihat dari rekam jejaknya di antara 3 cawapres itu paling relate memang kepada Mas Gibran gitu. Jadi ekspektasi publik akan performa Mas Gibran nanti saat debat cawapresnya akan sangat besar gitu ya, karena tadi relativitas oleh tema ini berkaitan erat dengan Mas Gibran gitu. Walaupun di masing-masing cawapres lain juga memframing bahwa masing-masing cawapresnya itu punya kedekatan isu gitu. Misalnya kalau di Mahfud misalnya para pendukungnya menarasikan bahwa Pak Mahfud ini walaupun backgroundnya adalah hukum, tapi kan untuk menuju ekonomi yang kuat itu butuh landasan ataupun hukum yang adil gitu loh. Jadi para pengusaha-pengusaha juga nggak akan banyak mendapatkan apa ya kebaikan ketika hukumnya nggak beres gitu kan. Nah itu yang mulai di framing gitu. Tapi bener nggak Mas Asari, debat cawapres ini sosmed gitu ya, netizen tuh tidak seramai debat perdana kemarin ya? Kalau kita melihatnya memang gitu ya, baru ramai hari ini. Oh baru ramainya justru hari ini. Kalau kan kemarin kan udah dari sebelum-sebelumnya tuh pada ramai kan ya. Ramai gitu ya. Oh ini baru ramai hari ini ya. Baru ramai hari ini. Nah, saya juga mau nanya sama Mas Asari, gimana kalau dengan data gitu ya, jejaring percakapan netizen gitu. Kita pengen. Iya, kalau kita lihat data, kami nyebutnya social network analytic gitu ya, SNA, itu memang ada yang unik gitu ya, di mana perbincangan soal Gibran itu tidak hanya terjadi pada klaster perbincangannya Prabowo Gibran sendiri gitu, tapi juga merangsek masuk ke perbincangan Ganjar Mahfud gitu ya, di mana di situ Gibran agak dinarasikan satir gitu ya, bahwa apa nanti yang disampaikan Gibran ataupun nanti saat Gibran menyampaikan sesuatu visi misi di saat debat itu nanti mungkin ada blunder dan lain-lain, itu hal biasa gitu. Ya begitulah Gibran gitu. Oh jadi dianggap dimaklumi gitu. Dimaklumi ya, satir lah ini gitu ya. Tapi kan menarik ini bahwa Gibran sendiri kemudian berselancar jauh gitu ya dari klaster Prabowo Gibran menuju Ganjar Mahfud. Apakah artinya ini akan terjadi serangan yang cukup menarik nanti saat debat gitu ya? Seperti Prabowo Anies sebelumnya di debat pertama, ataukah ya ini hanya sekedar perbincangan saja gitu. Nah ini juga menarik kita lihat bahwa sekali lagi kita harus ngomongkan bahwa Gibran jadi sorotan bintangnya pada tema hari ini. Gibran bintangnya ya, oke. Nanti kita kan kulik lagi mungkin lebih dalam dari ini ya, mungkin banyak netizen juga yang penasaran gitu, karena kita juga kurang mengerti gitu dari warna-warnanya pada segala macam gitu ya Mas. Maksudnya pro Ganjar, pro Prabowo, pro Gibran gitu-gitu itu apa gitu. Tapi yang saya penasaran kan kalau kemarin kan di debat Capres kan yang tinggi dibicarakan adalah Anies Prabowo, karena memang ada saling sanggahnya itu. Nah, ada nggak netizen memprediksi kira-kira debat cawapres ini akan ada saling sanggah nggak? Kadang-kadang kan prediksi netizen ini ya. Menurut saya tema hari ini akan sangat mudah direspon oleh netizen, karena kenapa? Tema kita hari ini adalah tema ekonomi, di mana semua pihak dari tataran menengah ke atas sampai level ke bawah kan paham lah soal keresahan ekonomi dan kemudian soal bagaimana faktor ekonomi yang dialami oleh mereka. Jadi jawaban-jawaban hal ini kalau dirasa masyarakat tidak logis, maka itu akan seru. Ya. Jadi mungkin masyarakat lebih butuh pembahasan ekonomi ini lebih Mas, yang bahasanya lebih mungkin mudah dimengerti gitu ya. Tidak hanya bahasan yang di atas permukaan saja, tapi lebih ke mendasar dan dengan contoh-contoh. Iya, kalau perlu kan? Sampai level teknisnya. Iya, sampai level teknis gitu ya. Nah, itu mungkin akan dijadikan strategi juga sama calon wakil presiden atau tidak gitu ya. Kita lihat juga nanti seperti apa debatnya. Nah, tapi nanti kita juga akan melihat bersama seperti apa situasi terkini di JCC tentunya. Tapi kalau selain itu, Mas Asari pada penasaran juga nggak sih netizen sama kira-kira apa sih yang akan dikenakan oleh ketiga calon wakil presiden ini? Karena kan kemarin yang capres 3 semua pada penasaran, rame. Bajunya yang paling rame diperbincangkan tuh Ganjar. Baju Ganjar. Nah, kalau ini rame diomongin juga nggak? Ya, kita akan lihat nanti gitu ya. Apakah ada kebaruan lagi? Kalau kemarin kan Pak Mahfud. Tapi ada yang penasaran nggak? Penasaran tentu. Tentu penasaran, selain gagasan tentu netizen juga kan sering menyoroti apa yang bakal dipakai nanti, seperti apa penampilan para cawapres, ataukah ada seremoni tersendiri. Misalnya kalau di perbincangan netizen tuh katanya Muhaimin akan diantar dengan bersolawat misalnya gitu. Kemudian Pak Mahfud akan memakai baju yang kemarin dipakai, baju tas-tasnya gitu ya.
Jadi kebalikannya dari saset, Tastes, tastes ya. tastes. Oke. Baiklah, Mas Asari, nanti kita akan bahas lagi, kita ngobrol lagi. Pemirsa, Anda juga tetap bersama kami. Kita masih ngobrol-ngobrol seperti apa situasi terkini jelang debat Cawapres hari ini. Anda masih menyaksikan debat kedua Capres Cawapres 2024. Sebelum debat, kita masih berbincang dulu bersama dengan Mas Asrari terkait dengan situasi di sosial media mengenai dengan debat calon wakil presiden ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas, Mas Asrari, seperti apa reaksi netizen mungkin ya jelang debat calon wakil presiden ini sendiri. Nah, tapi Mas Asari, jelang debat ini kan ini benar-benar sebentar lagi ya, kurang lebih ya 1 jam lagi gitu menuju debat. Apa sih yang paling ramai diperbincangkan oleh netizen? Apakah netizen juga penasaran dengan nanti cawapres tuh di publik tuh gimana sih gitu? Iya, tentu kalau kita lihat isu hari ini ya, itu publik mulai menaruh perhatian pada persiapan masing-masing cawapres terkait debat gitu ya. Walaupun sekali lagi saya sampaikan bahwa tadi kalau kita lihat secara keseluruhan komposisi pembahasan tentang persiapan debat cawapres itu agak kecil dibandingkan isu-isu blunder gitu. Oh iya, yang tadi ya. Yang tadi yang saya sampaikan bahwa Pak Mahfud misalnya di pekan ini itu ngomong soal bahwa kasus korupsi itu pemicunya salah satu karena ada sang istri gitu ya. Itu kemudian Pak Muhaimin misalnya soal dompet kempes orang Bekasi karena walaupun banyak mal megah gitu. Nah, itu yang dibahas gitu, Pak. Ya, ini memang sekali lagi ya karena tadi kalau kita lihat secara keseluruhan debat Cawapres itu agak lambat panasnya gitu ya. Karena itu dia orang masih belum move on dari bahasan soal debat Capres gitu. Oke, tapi kita mau lihat dulu juga nih Mas Asari. Nah, ini kan adalah isu debat Cawapres. Ini riset 22 Desember. Boleh dijelaskan, Mas? Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa walaupun persiapan debat sudah mendapatkan atensi dari publik, terutama netizen gitu ya, tapi yang paling besar itu Pak adalah soal pembahasan tentang antisipasi penampilan Gibran gitu ya, di mana memang tadi dari sejak awal kita sampaikan bahwa memang Gibran menjadi bintangnya percakapan netizen soal debat cawapres pada hari ini gitu ya, di mana banyak publik menaruh perhatian apakah Gibran akan tampil sebaik mungkin pada malam hari ini atau ya seperti ekspektasi publik gitu loh. Atau justru jadi dark horse, sebaliknya kuda gitu. hitam gitu ya. Walaupun kita sangat yakin bahwa tema pada malam hari ini tuh kalau dilihat dari rekam jejak Mas Gibran agak lebih unggul gitu ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa Mas Gibran punya pengalaman menjadi wali kota, yaitu pengelolaan keuangan negara gitu ya. Mas Gibran juga pernah menjadi pengusaha, di mana tema ekonomi mungkin akan relate dengan beliau, dan juga kalau kita bedah dari beberapa program-program yang ditawarkan sering disampaikan oleh Mas Gibran itu salah satunya soal kredit startup milenial, ini kan sangat relate dengan ekonomi digital gitu ya. Jadi sekali lagi memang tema debat hari ini ya publik menaruh perhatian terhadap Mas Gibran gitu ya. Tapi kalau kita lihat lain kan juga mulai muncul tuh dukungan terhadap Muhaimin, dukungan terhadap Prof Mahfud, juga ada soal misalnya prediksi-prediksi ya, walaupun ada isu-isu lain yang di luar debat gitu ya, misalnya pelaporan Mas Anies ke Bawaslu dan lain-lain ya. Nah, ini yang juga harus kita tunggu nanti, apakah perbincangan netizen ini akan terbukti nanti saat debat, apakah benar Mas Gibran kemudian akan berperforma baik malam hari ini gitu ya. Oke, nanti kita mungkin akan bahas lagi soal isu debat cawapres ini yang lagi ramai diperbincangkan, tapi kita juga mau melihat Mas Asrari situasi terkini di JCC. Nah, ini kalau kita lihat bersama ya pemirsa di layar bahwasanya memang sudah mulai ramai sepertinya pendukung dari Gibran ini ya, kalau dari bajunya ya. Sepertinya optimistis ya para pendukung Gibran. Pasti ya, harus optimistis ya, walaupun nanti kita juga penasaran seperti apa gagasan atau aksi dari Gibran. Adakah kejutan yang mungkin akan dikeluarkan oleh Gibran? Karena kan Gibran ini memang terlalu sering diragukan. Diragukan. Sangat kemudian ya, di perbincangan netizen juga sering negatif. Narasi yang dikeluarkan. Oh, negatif ya Mas? Karena memang sejak awal masuknya Mas Gibran kan agak kontroversial ya bagi kebanyakan orang gitu. Lewat putusan MK yang kemudian merevisi peraturan soal undang-undang pemilu gitu ya. Syarat batas usia cawapres itu awal mula kemudian Mas Gibran jadi perhatian banyak publik gitu. Walaupun tadi saya bilang tema pada malam ini harusnya itu memberikan dampak positif lebih banyak kepada Mas Gibran gitu. Oke, karena mungkin Mas Gibrannya justru lebih menguasai gitu ya Mas Asrari. Oke, nah ini juga situasi terkini di JCC Jakarta. Saudara, kalau kita lihat juga memang ini masih dari pendukung Gemoy Squad. Gemoy Squad. Gemoy Squad ini ramai juga nggak di sosmed?
Iya, Prabowo Gemoy itu kan memang selalu menjadi tagar yang paling banyak digunakan oleh para pendukung Prabowo Oke. Gibran gitu ya. Ini ya sekali lagi narasi-narasi gimmick politik yang dimainkan lah Iya, oleh betul. kubu-kubu Prabowo Gibran gitu. Ini Karena kalau kita ngelihat pemilu ke depan kan memang pemilih votersnya kan paling banyak pemilih muda gitu ya, yang butuh kebaruan dalam hal kampanye gitu. Nah, ini dia panggung debat malam hari ini. Debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Nah, ya sepertinya kita lihat ya sudah mulai ramai ya Mas Asari, Ya, namun udah juga mulai. walaupun belum penuh ya, tapi ya nanti mungkin pada saat kehadiran calon wakil presidennya ini saya yakin akan langsung full Ya, gitu ya. yakin, Akan langsung langsung full dan akan langsung semua juga menyaksikan situasi terkini ya. Nah, jadi ini situasi di dalam JCC, saudara. Untuk Anda yang baru menyaksikan, kita akan menantikan kehadiran dari 3 calon wakil presiden malam hari ini, dan tentunya yang paling dinantikan juga adalah gagasan mereka dan seperti apa aksinya di debat malam hari ini. Nah, Mas Asrari, mungkin kita cek dulu yuk kali kondisi real time ya saat ini, karena kan kita belum ngecek nih, kan tadi yang kita tahu adalah lambat panas kalau untuk debat lambat kedua. panas, Nah, tapi benar-benar. kalau kondisi real time terkini saat ini apa? Ya, kalau kondisi real time terkini, tadi kita juga barusan cek bahwa memang emosi trust itu mulai muncul signifikan di 3 cawapres gitu ya, di mana memang yang paling besar tuh justru ke Pak Mahfud. Ini juga kita Oh, yang positif ya? ya sentimen positif dan emosi trustnya agak lebih tinggi ke Pak Mahfud gitu, karena mulai banyak narasi-narasi dukungan, misal bahwa walaupun Pak Mahfud tadi orang yang dengan latar belakang hukum, tapi keterkaitan hukum dan ekonomi itu sangat kuat gitu. Harapan-harapan besar bahwa Pak Mahfud bisa ngomong soal pemberantasan mafia di bidang ekonomi dan lain-lain gitu. Itu yang mulai dinarasikan, dan keyakinan para pendukungnya bahwa Pak Mahfud bakal perform lebih baik lah dibanding debat yang kemarin gitu. Oke, mungkin kita akan nantikan kira-kira after debat nanti, setelah debat, apakah sentimen itu akan berubah, karena kan kayak seperti kemarin kan Iya, Mas benar. Asari, di debat calon presiden kita lihat sebelum debat real time-nya Prabowo itu yang paling banyak ya. dinantikan, diperbincangkan dan lain-lain. Ganjar juga, Anies ya oke gitu, tapi afternya justru Anies yang juga banyak paling postingan yang muncul gitu ya. Nah, ini adalah sentimen dan emosi debat cawapres, ada saudara. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa emosi trust mulai muncul bahkan pada pembahasan debatnya sendiri. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah pembahasan soal masing-masing emosi dan sentimen terhadap cawapres, ya kalau ini soal debatnya sendiri. Jadi pembahasan tentang debatnya, di mana memang emosi trust itu lebih banyak muncul. Ini berasal daripada dukungan-dukungan para pendukungnya, bahwa para cawapres yang mereka usung itu akan tampil perform lebih baik lah, dengan ekspektasi, dengan gagasan yang menarik bagi publik gitu. Tapi kalau kita lihat di sentimen, itu agak cukup besar sentimen negatifnya, 36%. Ini memang sorotannya lebih banyak pada perubahan format debat kali ini gitu. Dimana mulai muncul narasi-narasi tadi, kecurigaan terhadap bahwa perubahan format ini itu akan menguntungkan salah satu pihak gitu. Walaupun sekali lagi sebenarnya juga tidak terlalu relevan juga ketika pembahasan itu ada gitu ya. Yang paling penting adalah gagasan yang dimunculkan dalam ini. Oke. Nah, Mas Asrari, ini adalah Gibran ya, yang sudah OTW ya dari kediaman Prabowo Subianto ya, betul ya? Iya, mobilnya Pak Prabowo ini ya. Prabowo Subianto menuju ke JCC. Nah, jadi ini pukul 18.12 ya, paling sebentar lagi juga sudah sampai dekat Iya, ya benar. ke JCC. Jadi sudah berangkat ya untuk Prabowo Subianto sendiri. Iya. Belum ada iring-iringan kayaknya Mbak. Belum ya? ada ya Iya. sepertinya ya, kita nggak tahu apa ada titik kumpulnya dulu di mana, atau Iya. nanti langsung bertemu di JCC kah gitu mereka. Karena kita juga masih nantikan Mas Asrari, kira-kira kalau dari 2 paslon lain seperti apa ya. Yep. Nah, ini situasi terkini ya, saudara, di JCC sendiri ya. Kalau dilihat dari, kita bahas mengenai venue juga, kalau dilihat dari lokasi memang agak lebih luas begitu sepertinya ya, Lebih luas, dibanding ya. di KPU ya. Yang sebelumnya ya. Dibanding sebelumnya. Kita lihat nanti akankah ramai dan seru juga seperti debat perdana.
Harapannya seperti itu Mbak, venue-nya sudah berubah, lebih baik, lebih bagus, dan harapannya juga gagasan yang ditawarkan lebih bagus. Iya Nah, pasti gitu kan. dong. Nah nanti kita akan kembali lagi saudara, kita akan ngobrol lagi sama Mas Asrari, dan mungkin Anda yang saat ini sedang bingung kira-kira belum menentukan pilihannya gitu ya. Yep. Memang paling penting menyaksikan debat juga, siapa tahu Benar sekali. gitu mendapat pencerahan, oh sepertinya ini cocok sama saya gitu kan. Dari segi visi misi ataupun juga gagasan-gagasannya, makanya harusnya tetap nonton bersama kita ya di sini di video, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di debat Capres Cawapres kedua. Masih di debat kedua Capres Cawapres, hari ini kita akan menyaksikan seperti apa gagasan dari calon wakil presiden. Nah, saudara, mungkin sebelum saya ngobrol lagi sama Mas Asrari, saya ingin memberikan sedikit informasi untuk Anda seperti apa kira-kira mekanisme debat malam hari ini. Jadi saya akan sedikit menginformasikan bahwa sekali lagi tema debat adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan juga perkotaan. Nah, untuk debat akan berlangsung selama 6 segmen, yaitu dengan durasi 120 menit, Mas Asrari, nanti ya, dengan pembagian sebagai berikut, ini saya informasikan. Jadi di segmen 1 nanti kita akan menyaksikan seperti apa visi misi dari program kerja tiap calon. Nah, kalau kemarin mungkin visi misi yang paling ringan ada Anies yang juga membawa nama salah satu pendukung contoh, ya? Iya. Salah satu pendukung Prabowo dulu katanya. Memancing sejak awal. Memancing sejak awal gitu. Kita lihat visi misi ini apakah nanti juga akan ramai sejak awal gitu ya, saudara. Dan di segmen 2 dan 3 nanti akan ada pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan disampaikan oleh moderator selama 2 menit. Masing-masing cawapres akan menanggapi, berinteraksi dengan saling sanggah selama 1 menit. Segmen 4 dan 5, sesi tanya jawab antar cawapres, ini biasanya seru. Ya, ini Nah, biasanya benar sekali. dinanti Itu yang juga ya. ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah, di segmen 6 nanti akan ada pernyataan penutup atau closing statement dari tiap calon. Nah, untuk pertanyaannya sendiri malam hari ini sama seperti debat sebelumnya, saudara, disusun oleh 11 panelis yang mayoritas merupakan ekonom, akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga lembaga riset seperti Institute of Development Economics and Finance atau INDEF. Untuk ini kita lihat bersama kembali situasi di Jakarta Convention Center di dalam dan juga di luar. Jika di dalam ini sudah mulai hiburan ya, ada coklat band yang menghibur dulu ini para pendukung yang sudah berada di dalam, penonton yang sudah ada di dalam. Nah, sehari karena mungkin bosan nunggu sampai dengan jam 7 mana nih. Benar gitu sekali. Ya, sebelum nanti pada menguras emosi dan tenaga gitu, jadi dibikin enjoy dulu. Nah, kalau di luar ya masih ramai, pasti masih menunggu masing-masing paslon, belum ada pergerakan juga, cawapresnya juga belum ada yang tiba di JCC. Sudah pukul 18.20, apakah nanti para cawapres akan tiba mepet menjelang pukul 19 ataukah justru, kan kalau kemarin debat perdana lumayan cepat cepat datangnya dan ya capres-capresnya juga datangnya lumayan cepat, kemudian juga sorotan media juga lebih banyak kemudian kan terhadap kedatangan itu kan. Iya betul, kan kita juga sempat langsung ramai tuh, kita lihat real time soal baju-baju baju-baju dan lain sudah bahasanya. pada datang tuh ya Mas Asrari Benar. untuk ketiga paslon yang kemarin. Nah, ini sepertinya agak lama nih belum pada datang, kita juga penasaran seperti apa nanti kehadirannya. Tapi kalau tadi saya sudah membahas sedikit mengenai tema debat Mas Asrari. Nah, untuk tema debat ini sendiri malam hari ini bagaimana di masing-masing cawapres? Ya, kalau kita lihat di tema debat memang Muhaimin lebih banyak dikaitkan ya gitu di beberapa tema ini, karena memang kan tadi saya sampaikan juga bahwa ada blunder-blunder yang kemudian terproduksi oleh para cawapres ini ya. Kemudian dikaitkan dengan isu tema debat pada malam hari ini gitu. Misalnya Muhaimin di isu ekonomi ini paling besar karena sempat menyinggung soal dompet kempesnya orang Bekasi gitu. Ini orang-orang Bekasi pasti paling rame nih membahasnya kan, karena mungkin ini merasa tidak terima dan lain-lain mungkin saja gitu kan. Tapi niatnya mencari suara orang Bekasi tapi justru blunder ya. Tapi kan sekali lagi dengan tema itu kemudian nama Muhaimin cukup besar di isu tersebut gitu. Kemudian soal pembahasan infrastruktur ini lebih banyak kepada soal IKN, kemudian soal investasi, soal pajak ini juga menarik gitu ya. Tapi yang
menjadi poin pentingnya adalah ketika pembahasan ekonomi ini cenderung di masing-masing cawapres itu lebih terfokus ke pembahasan soal itu gitu. Mas Asari, ini kan ada perubahan tema dari sebelumnya keamanan ke ekonomi ini sendiri gitu kan, dari yang diusulkan oleh 2 paslon gitu ya, nomor 2 dan 3. Adakah ramai juga itu dibahas? Ya tentu kalau pembahasan soal tema itu sama dengan soal pembahasan soal perubahan format debat gitu ya. Yang sebelum tidak pakai podium, kemudian pada hari ini kita pakai podium. Nah itu gitu. Lebih banyak soal bahasnya soal itu gitu. Kenapa kemudian KPU secara tiba-tiba melakukan perubahan gitu kan. Walaupun saling tuding kan bahwa perubahan itu katanya dari sini gitu ya. Dari jadi situ, tidak spesifik ke hanya tema, tapi juga format-format dan itu dibahas juga ya. Oke, kita lanjut, ada apa lagi Mas Asrani? Oke, kemudian kalau kita lihat data real time hari ini, coba kita buka data real time-nya. Itu apakah, kalau tadi sebelumnya kan saya sampaikan bahwa Mahfud cukup mendapatkan sentimen positif yang besar, kemudian juga emosi trust yang juga cukup besar gitu. Tapi coba kita lihat data real time. Ya, sambil kita mau gitu ya. lihat data real time, tapi kita tahan dulu Mas Asrari karena kita akan lihat juga ada situasi terkini dari Tengku Umar, saudara. Oh, ini sepertinya bukan di Tengku Umar. Di JCC. Ini di JCC ya. Oh, ini pendukungnya ini Pak Mahfud sepertinya. pendukung Mahfud ya. Yep. Nah, Pak Ganjar, nah ini kan menarik ini. Pak Ganjar kan ya gitu ya, memakai baju adat. Saya kira juga Pak Mahfud akan memakai baju adat, mungkin baju adat Madura mungkin ya. Kenapa jadi baju adat ya? Nah ini pesan apa yang pengen disampaikan gitu. Padahal bahasanya bukan tema budaya ini kan. Iya, ada apa ya? Ada apa? Ini menarik. Kita jadi penasaran. Pak Mahfud benar pakai baju adat Madura. Oke. Berarti Ganjar memang dan istri tiba di JCC, tapi ini di Tuku Umar ya, maaf Mas Asrari, ini di Tuku Umar. Masih ya? Masih di Tuku Umar menuju JCC. Betul sekali, Mahfud menggunakan baju adat Madura ya. Benar. Dari tempat asalnya gitu ya. Yep. Oke, mereka berangkat bersama menuju ke Jakarta Convention Center. Pesan apa yang ingin ditampilkan? Pesan apa yang pengen ditampilkan yang pasti ini menarik anak-anak gitu juga kan? menggunakan pakaian Madura. Ini menarik ya? Iya, ini menarik. Karena tiba-tiba baju adat. Iya, tiba-tiba baju adat, kemudian juga Pak Mahfud memakai baju adat identitas aslinya gitu ya. Baju adat Madura, apakah ini pesan bahwa Pak Mahfud pengen menggrab seluruh suara warga Madura 100% ke Prof Mahfud? Kira-kira mungkin gitu ya. Betul. Nah ini kita akan lihat juga pernyataan dari Muhaimin Iskandar. Ketemunya nggak lama, cuma sholat aja. Pak Anies mungkin saran dari untuk Gus Imin. Wah, Gus Imin ini sudah berpengalaman sekali. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu malah ngajar ikan berenang. Berarti nggak usah latihan Pak ya? Udah, mantap lah, bismillah. Gus, kalau sama ibu mungkin Gus ada minta Ya pasti kita mohon doanya. Nanti kan kalau visi yang debat kedua ini kan Mas Gibran dulu, berarti Caimin kan dapat yang terakhir, itu nggak apa-apa itu? Ya nggak apa-apa, kita sama aja kan. Tetap menggebrak berarti ya? Sama aja. Udah nggak deg-degan lagi ya Gus? Kemarin kan deg-degan. Oh, Pak Mahfud orang pengalaman, Pak Gibran pengalaman jadi wali kota ya, pasti kita harus deg-degan. lawan kuat mungkin Gus lawan kuatnya siapa? Lawan kuatnya siapa Gus? Ya nggak tahu. Ada selopet Imin nggak ini? Nanti kita lihat lah situasinya. Gus, video tebak-tebakan itu yang diupdate itu persiapan salah satunya Gus. itu bagian pemanasan. Sebut apa yang paling kecil. Oke, siap. Yuk, jalan. Terima kasih Pak Anies di sini. Semoga lancar. Anies dan juga Muhaimin sudah selesai melakukan doorstop dengan rekan-rekan media sebelum berangkat ke JCC. Kostumnya juga sudah kelihatan nih. Kostumnya masih sama dengan debat pertama, tapi selalu khas Caimin melemparkan guyonan-guyonan, ya gitu ya. Kita juga akan melihat nanti apakah di debat ini Muhaimin akan ada guyonan-guyonan khasnya gitu ya. Karena tadi kalau kita lihat hari ini Mas Anies dan juga Mas Muhaimin ada sedikit acara yang keluar di media sosial gitu ya. Salah satunya tentang guyonan mereka berdua gitu. Oh, oke. Saling guyon menjelang debat lah gitu. Saling guyon jelang debat. Kalau tadi kan kalau Mahfud sore ini sebelum debat itu jalan-jalan sama cucunya. Ke mall gitu ya. Mungkin refreshing dulu, Benar relax dulu sebelum debat gitu ya, sebelum tegang gitu kan. Jadi
Nah, sudah 2 paslon yang kita saksikan bersama. Tadi saudara ada Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin. Sekarang saatnya kita akan menyaksikan seperti apa Prabowo Gibran malam hari ini. Kalau dari Kertanegara, dengan Joget gemoynya. Langsung dengan joget gemoynya Langsung ya. dengan joget. Kalau kata anak sekarang tuh udah ke-spill nih tiga-tiganya udah bajunya ke-spill, ya, udah di-spill. Ya. Oke. Mas Gibran masih memakai baju biru muda juga ya. Masih dengan khas biru Dengan muda. khasnya. Mhm. Ini mereka juga sudah langsung persiapan ya menuju ke JCC. Sepertinya kalau dilihat-lihat on the way-nya cukup berbarengan ya waktunya ya, Mas. Iya, Di cukup berbarengan barengnya. di 6.30 malam hari ini 18.30 menuju ke Jakarta Convention Center. Jadi kemungkinan nanti tibanya juga akan beriringan ketiga paslon ini Benar. sendiri. Dari 3 paslon ini 2 paslon, satu mobil berdua menuju JCC. Dan kalau kita lihat 2 paslon masih menggunakan kostum yang sama dengan Benar. debat perdana, Yap. tapi Ganjar Mahfud menggunakan pakaian adat. Pakaian adat. Apa pesannya itu yang kita tunggu kan? Padahal temanya tidak relate ya, Mas. Iya, Nggak mungkin relate soal ekonomi masyarakat Oh, adat bisa, atau apa saya bisa. belum tahu ya. Iya. Kita akan lihat nanti. Kita Kan tadi lihat juga Mbak Regina spill bahwa Pak Mahfud jalan ke mall. Apakah ada kaitannya nih mall dengan ekonomi yang disinggung kemudian mall di versi Mas Muhaimin kan ya? Bisa, mungkin sudah diatur sedemikian rupa Iya, mungkin gitu ada ya. ya. Seperti kalau di media gitu kan, biar kita melihatnya, oh ini relate nih, ini enggak nih. Jadi kalau kata netizen tuh mungkin cocok-able. Cocok logi, gitu. ya. Cocok logi, ya anak kekinian nih ya, cocok logi. Jadi itu dia ya, saudara, tadi kita sudah saksikan seperti apa. Saya yakin nih data real time-nya juga akan berubah lagi. Benar. Karena kan tadi kita sudah menyaksikan yang ketiga paslon dengan pakaiannya malam hari ini pasti juga mungkin mulai banyak netizen yang mulai nge-tweet gitu Benar ya, sekali. Pasti kira-kira. gercep tangannya kan? Pasti cepet mulai ngetik ini kira-kira seperti apa reactionnya gitu ya, first reaction melihat ketiga paslon ini akhirnya sudah on the way ke JCC dengan malam hari ini siap untuk debat cawapres ya. Nah, dan saudara, nanti kita juga akan kembali lagi, kita lihat lagi juga situasi di sana seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol data real time-nya juga, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dan Anda masih bersama kami di debat kedua Capres Cawapres 2023, saudara. Inilah situasi terkini dari pasangan Capres Cawapres dalam kendaraan. Ada Anies Muhaimin sedang di perjalanan menuju ke Jakarta Convention Center. Pergi bersama juga, sama halnya dengan Prabowo Gibran tadi. Dan ditemani juga oleh istri masing-masing ya. Iya. Mas Harmonis Asari. ini. Harmonis. Pesan yang mau disampaikan harmonis. Harmonis. Keluarga bahagia. Ya kan? Keluarga bahagia. Jadi kalau kita lihat juga dari pasangan ini ya, kalau dari jasnya sendiri, di sebelah kirinya tuh ada tulisan Amin, Amin gitu ya ternyata ya. tagline-nya ya, singkatannya. Iya, dan masih di perjalanan, dan ini ke pasangan Prabowo Gibran yang juga sedang di perjalanan. Sepertinya ini sudah di daerah mana ini, Mas Asari? Sudah dekat ya, ini sudah di dekat. bundaran Senayan ya, ini menuju Sudirman ya? Itu enggak? Gatot Subroto ya? Oke. Sebentar lagi lah estimasi, iya paling sekitar 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu sudah sampai. Wah, saya sangat excited sekali. Karena saya penasaran jujur dengan debat kedua ini ya, Mas Asari juga tentu. ya. Publik juga pasti akan sangat-sangat menunggu bagaimana kemudian para cawapresnya menyampaikan gagasannya ya. Selain itu tadi, kemudian yang kedua adalah apakah karena tadi ya yang kita tangkap dari perbincangan netizen itu seminggu ini agak banyak blunder-blunder cawapresnya gitu ya. Betul. Apakah nanti yang disampaikan juga akan banyak blundernya? Nah, itu yang ditunggu-tunggu kan. Karena abis blunder biasanya rame lagi Rame sosmed lagi, gitu ya. bener. Nah, ini pasangan Ganjar Mahfud juga pergi bersama ya. Jadi tadi dari Teguh Umar, jadi ketiga paslon ini sudah menunjukkan kekompakannya dengan pergi bersama-sama semuanya menuju ke venue, menuju ke Jakarta Convention Center. Sudah kompak juga dengan pakaiannya hari ini. Kan kalau ngomongin soal pakaian kan kadang-kadang Ganjar Mahfud ini juga nggak kompak pakaiannya, sampai dari produser saya juga cerita gitu kan ya, anaknya Ganjar sendiri Alam itu sempat merosting
bapaknya Pakaian gitu, bapaknya itu ya. apa nggak janjian gitu kan, apa namanya antara ayah dan Pak Mahfud gitu, kenapa pakaiannya nggak kompak? Nah jadi ini dibikin nih kompak, bener-bener pakai pakaian adat gitu ya. Walaupun pakaian adat yang ada berbeda gitu. Walaupun berbeda tapi nggak tahu maknanya apa, Ganjar apa maknanya. Kalau Mahfud mungkin kita sudah bisa baca karena ini daerah asal Daerah asal, benar sekali. Madura gitu ya. Nah ataukah Ganjar mungkin apa maknanya nanti kita cari tahu lagi gitu ya. Yep. Oke. Mas Asrari, jadi kita sekarang akan melihat dulu data, kita mau ke data real time atau sentimen emotion dulu Iya, kira-kira? coba kita lihat data real time aja dulu. Mbak. Data Iya. real time dulu boleh ya, kita lihat dulu. Nah, Ya. ini adalah kondisi terkini sosial media gitu ya. Netizen yang berkomentar begitu. Nah, ini menarik nih Mbak. Artinya tadi setelah kita melihat baju dari Pak Mahfud menggunakan baju adat itu lihat sentimen positifnya cukup besar, kemudian trustnya cukup besar. Artinya yang kalau kita anggap gimmick justru direspon positif kan oleh netizen gitu. Justru perkara baju adat tuh mempengaruhi ternyata. Mempengaruhi gitu ternyata ya. gitu ya. Walaupun nanti kita berharap juga emosi ini ataupun sentimen ini juga tetap terjaga nanti saat beliau-beliau menyampaikan gagasan gitu ya. Artinya apa yang disampaikan itu cukup menarik minat publik, kemudian direspon positif. Artinya kan gagasan yang disampaikan adalah gagasan yang cukup menarik dan relate lah dengan kebutuhan publik gitu. Nah, tapi ada yang menarik nih kalau kita lihat di Mas Gibran itu emosi disgustnya masih besar dibanding dengan pasangan cawapres lainnya gitu ya, cawapres lainnya. Yang sebelumnya seminggu ini juga disgustnya agak besar, Mbak. Ini adalah mereka-mereka yang masih meyakini bahwa perubahan setting format debat pada hari ini itu salah satunya dalam tanda kutip ya, itu diarahkan ataupun di framing menguntungkan Gibran gitu. Oke. Ya, ini makanya emosi disgustnya cukup besar di sini gitu ya. Nah, kalau di Muhaimin kita lihat emosi anticipation-nya cukup besar juga. Ini mereka-mereka yang berharap bahwa kehadiran Muhaimin nanti, walaupun orang mengenal sosok Muhaimin itu orang yang suka guyon, tapi ketika ngomong gagasan bisa lebih serius gitu. Oke. Jadi itu dia tadi ada trust, ada anger, anger, joy, surprise. Walaupun yang kita lihat memang yang paling banyak dibicarakan tuh adalah kadang-kadang trust, disgust, dan anticipation ya. Kalau kita lihat ya yang punya peran besar. Persentase lebih banyak. Persentase lebih banyak. Lainnya, gitu. Nah, Mas Asrari, maksudnya disgust itu tuh lebih kemana sih arahnya? Disgust ini orang-orang yang kayak apa ya, mulai meragukan gitu loh. Oke. Kayak terganggu dengan sebuah momen ataupun sebuah, kalau dalam konteks ini perubahan format dari debatnya itu sendiri gitu. Mereka merasa terganggu dan tadi yang saya sampaikan dalam tanda kutip menuding lah bahwa perubahan format ini untuk menyelamatkan salah satu Oh berarti lebih ke gitu. negatif tapi hal-hal yang seperti itu ya, jadi kita bisa ibaratkan kan, karena kalau kita artikan kan disgust bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan artinya kurang enak begitu ya, kurang enak, jadi ternyata seperti itu ya. Apa namanya kalau anticipation ini orang-orang yang sesuai kalau kita translate ke bahasa Inggris bahasa Indonesia itu antisipasi gitu ya. Jadi mereka-mereka yang merasa berharap betul bahwa cawapres yang mereka unggulkan itu bisa perform lebih baik, lebih sip lah, karena tadi tema yang disampaikan pada malam hari ini adalah tema ekonomi yang sangat relate dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah gitu. Walaupun sekali lagi orang-orang yang pemilih rasional kan cukup kecil ya. Ya, tapi karena ini isu yang sangat membumi, walaupun pemilih rasionalnya kecil, saya rasa isu ini akan lebih banyak menyentuh menengah ke bawah terutama gitu ya. Benar. Makanya tadi seperti yang kita sampaikan bersama bahwa memang apakah dijadikan strategi juga oleh ketiga calon wakil presiden ini, karena daripada ngomong yang membuat bingung. Nah, tapi kita lihat dulu ini adalah pasangan Prabowo Gibran sudah tiba di Jakarta Convention Center, saudara. Tampaknya rileks, senyum-senyum. Sepertinya iya ya, kalau kita lihat ya. gesturnya, wah kita jadi ahli ini nih. Dia tiba-tiba jadi membaca gesture ya, dan mimik gitu ya. Iya, benar sekali. Apakah berusaha rileks karena sebetulnya nervous sih, kita juga nggak tahu gitu ya. Ya mungkin juga sudah siap Mbak, karena tadi yang kita sampaikan bahwa tema pada malam hari ini tuh kalau kita lihat dari rasio relate-nya itu sangat relate dengan Mas Gibran, mungkin itu juga menunjukkan kepedean Mas Gibran terhadap debat pada malam ini gitu ya. Dan kalau kita lihat juga Prabowo Gibran didampingi juga oleh Selvi, istri Gibran, ada juga Bahlil ya, menteri. Dan memang ini adalah rombongan dari Prabowo Gibran.
yang sudah tiba di Jakarta Convention Center. Saudara, sepertinya sudah mulai satu persatu mulai sampai di venue, artinya debat juga semakin dekat. Ini adalah pasangan Ganjar Mahfud yang juga sudah hampir tiba. Dan kalau misalkan tadi kita juga sempat sedikit melihat Prabowo Gibran yang sepertinya terlihat enjoy ya, happy. Iya, Seperti sudah ready, sudah siap. Dan lagi kalau kita berbicara mengenai tema seperti yang tadi kami terputus sempat sampaikan bahwasanya saudara memang ini kan mungkin akan banyak lebih mengena ke masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Artinya akankah bisa ketiga calon wakil presiden ini mengambil hati publik gitu kan dengan pembahasan-pembahasan dan bahasa yang mungkin memang bisa lebih mudah dimengerti. Benar. Iya kan, itu yang paling penting kan, dan juga menyentuh langsung ke isu-isunya seperti itu kan Mas Asrari. Iya, karena kalau kita lihat dari visi misinya, angka capaian target dari pertumbuhan ekonomi itu agak-agak mirip nggak, di kisaran 6 sampai dengan 7%. Itu kan artinya kita butuh sesuatu penjelasan yang lebih beda lagi ketimbang dokumen yang tersebar hari ini gitu kan. Kalau publik melihat kan ini kayaknya nggak ada beda deh antara ketiga gitu ya. Walaupun mungkin kubu Amin menyuarakan perubahan, tapi target pertumbuhan ekonominya itu hampir sama gitu, di 6 sampai 7% lah. Nah ini makanya debat pada malam ini kita akan lebih mendetailkan apakah ada perubahan signifikan dari cara mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tadi gitu. Oke, jadi itu dia tadi yang pastinya dinantikan juga yang oleh kita semua ya, masyarakat Indonesia dari debat malam hari ini. Pastinya harapan kita juga apa ya, kita mendapatkan hasil, kita mengerti apa yang disampaikan gitu ya kan. Kalau misalkan kita lihat dari masing-masing paslon, seperti Anies mungkin lebih jago merangkai kata-kata, tapi kan pertanyaannya apakah itu akan bisa diterimакah oleh kita sebagai publik. Nah mungkin Gibran yang terkesannya seperti kalau bicara sedikit-sedikit, malam ini apakah juga akan sedikit-sedikit gitu kan, agak cuek kalau diwawancara gitu. Banyak kawan-kawan media ya. Betul, ataukah justru Pak Mahfud MD gitu kan yang justru nanti publik lebih mengerti apa yang disampaikan. Nah kan itu yang paling penting kan. Jadi yang pastinya Anda juga harus menyaksikan sampai dengan selesai saudara, dan sampai dengan pasca debat untuk mengetahui seperti apa reaksi dari sosial media gitu. Terutama para pemirsa Liputan 6. Karena kenapa kita bahas terus sosial media ini? Sosial media ini sangat penting sekali karena sekarang banyak masyarakat tuh menggiring mengekspresikan opininya terhadap tema, terhadap Pilpres ke depan kan lewat media sosial. Iya, betul. Nah, ini pasangan dari Ganjar Mahfud juga sudah tiba di Jakarta Convention Center, saudara, dengan pakaian adatnya. Jadi kalau Ganjar menggunakan pakaian adat NTT, Alam berarti ya? Mana Alam? Saya tidak ditemani. Oh, tidak ya? Oh, atau Alam pisah rombongan, karena kan yang seperti debat pertama juga Alam rame juga nih diperbincangkan di sosial media. Ini saya tunggu-tunggu juga nih kan. Karena faktor Ganjar Mahfud itu kan seringkali dibincang netizen tidak hanya pada paslonnya, tapi juga pada anaknya biasanya yang dibahas gitu. Betul, tapi di debat perdana tuh Alam tuh ramai diperbincangkan karena katanya datang sama gebetan, Eca, katanya iya gitu. Dan Muhaimin dan juga Anies juga tiba, jadi Ganjar dan juga Anies tiba bersamaan di JCC, jadi kedua paslon. Jadi yang datang pertama adalah Prabowo Gibran yang menang on time. Ya, itu sepertinya sesuai dengan, kalau tidak salah nanti yang akan menyampaikan terlebih dulu terkait visi misi itu Mas Gibran. Oh, oke. Ya, kalau tidak salah nanti akan kita lihat ya. Nanti kita lihat ya seperti apa ya. Jadi inilah ya, ketiga paslon sudah tiba di Jakarta Convention Center, sudah semakin dekat menuju dengan debatnya malam hari ini. Nah, tadi kan kalau kita sudah ngobrol juga Mas Asrari dari apa yang diharapkan publik, seperti apa ketiga paslon kira-kira bisa atau tidak menyampaikan harapan dari publik terkait dengan ekonomi, dan ekonomi ini adalah hal yang penting, hal yang dinanti, hal yang kira-kira kita ini apa ya, ngomong apa nanti, seperti apa hasilnya gitu kan. Kenapa lagi-lagi kita bilang bahwa sosial media itu penting untuk kita juga melihat reaksi netizen, karena pemilih di tahun depan itu adalah banyak anak muda gitu ya. Yang mayoritas bermain sosmed gitu ya. Di mana kita bisa melihat juga dukungan anak muda ini nanti kemana. Secara nggak langsung juga kita bisa lihat Mas Asrari, kira-kira paling besar dukungan anak muda ini ke siapa gitu kan. Karena kalau boleh jujur sekarang sepertinya anak muda ini banyak
suka dengan Prabowo Gemoy karena iya. ada gimmick joget-joget yang Gimmick sepertinya tuh joget-jogetnya. relate gitu ya Relate, sama ya. anak muda gitu kan. Nah, tapi kita mau bahas juga soal sentimen dan emotions di Oke. sosial Di real time media. tadi ya? Iya, di real time Kita ini. coba lagi real time apakah ada perubahan dari sentimen dan emotion gitu ya. Boleh kita lihat datanya di sentimen and emotions lah. Nah, ini emotion. Jadi kalau kita lihat memang emosi trust masih signifikan muncul ya di 3 cawapres, di mana yang paling besar memang masih pada Pak Ganjar gitu ya, sentimen positifnya. Ini kita duga bahwa tadi pakaian yang dipakai oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud itu memberikan sumbangsih emosi trust yang cukup besar. Di luar itu memang narasi-narasi yang berkembang soal misalnya tadi bahwa walaupun background Pak Mahfud adalah background orang yang ahli hukum, tapi Pak Mahfud di framing bahwa ketika hukumnya berjalan dengan adil, dengan baik, maka ekonomi juga akan kuat gitu. Itu yang sering dinarasikan dalam emosi trust gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di Mas Gibran juga emosi trust cukup banyak dibanding emosi-emosi lainnya. Ini menunjukkan juga mulai banyak dukungan-dukungan para pendukung terutama yang menyuarakan bahwa Mas Gibran akan tampil dengan baik pada malam hari ini. Ini berarti memang sudah mulai riuh, walaupun kalau kita lihat dari jumlah postingan Muhaimin paling kecil gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi ada 1873 tweets yang Gibran bersaing dan ketat. Mahfud Gibran dan bersaing. berketat, ya, saing ketat. Gibran dan Mahfud itu di angka 4.000-an tweets gitu ya. Artinya mungkin gini, secara garis besar dari debat ini kita bisa simpulkan bahwa yang paling banyak dukungan netizen sejauh ini adalah Mahfud. Mungkin. Kalau kita ngelihatnya di antara dua ya, Di antara dua ya? Pak Mahfud dan juga Mas Gibran, ini kemungkinan besar mungkin kalau kita duga-duga yang nanti akan didebat yang diharapkan akan lebih banyak berinteraksi, terutama soal berbagai kemudian kebijakan atau program ekonomi di antara Pak Mahfud dan juga Mas Gibran. Walaupun tadi sekali lagi saya bilang bahwa Cak Imin atau Mas Muhaimin ini punya karakter yang agak cukup unik kalau kita lihat ya. Dia sering guyon, sering melemparkan jokes-jokes. Apakah itu juga akan memancing lebih banyak tweet terhadap beliau? Nah, itu yang kita tunggu. Oke, walaupun juga nanti kan Caimin biasanya muncul dengan celutukan-celutukannya, Celutukan-celutukannya. Muhaimin kan ya dengan Sindiran-sindirannya, sindirannya, iya, gitu. ataupun juga hal-hal yang justru menjadi plot twist ya, Iya, plot plot twist gitu ya ternyata. Ya kan karena seperti debat pertama juga ada plot twist yang Iya. kita tidak duga-duga. Dan gitu. publik kan menangkap bahwa Prabowo dan Anies yang lebih banyak dibincangkan oleh netizen gitu, karena memang di antara kedua ini pada saat debat memang banyak terlibat saling sanggah kan. Iya. Justru Pak Ganjar agak sedikit kalah dari sisi ekspos perbincangan gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini data yang sekarang justru Mas Gibran dan juga Pak Mahfud itu agak lebih banyak dibincangkan dibanding Mas Muhaimin misalnya. Itu dia bagaimana Agak kebalikan dengan debat pertama kemarin. bagaimana dengan wakilnya Iya. gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saudara yang sedang Anda saksikan saat ini adalah sentimen dan emotion. Ini real gitu ya dari data Indonesia Indikator, di mana memang Indonesia Indikator mengumpulkan begitu seperti apa perbincangan-perbincangan di sosial media yang dibicarakan terkait dengan debat, terkait dengan capres cawapres semuanya gitu ya, rata-rata disaring di sini untuk kita melihat seperti apa emosi dari sosial media, seperti ada anticipation, disgust, joy, sadness, anger, surprise, fear, dan juga trust. Nah, bahkan dari data ini pun kita bisa melihat jamnya gitu ya, real time ya, di bawahnya itu kan ada waktunya jamnya, ya ada Mas waktunya, Asrari. Di mana kira-kira kalau kita lihat itu naik sepertinya Mahfud mungkin trustnya itu di jam berapa gitu ya. Atau Gibran kira-kira disgustnya naik itu di jam berapa. Nah, itu kan di ending-ending tuh kalau kita lihat tuh di 18 berapa tuh Gibran tuh justru disgust ya. Oh iya, disgust ya. Warnanya ungu. Warnanya gitu ungu kan yang berbeda lebih dengan Mahfud yang di pukul 18.30 hijau. Nah. Responsnya positif. Positif itu yang tadi saya bilang kemungkinan besar ini dengan Karena apa ya? penampilan tadi Pak Mahfud tadi yang Menggunakan pakaian adat itu. kemudian direspon oleh positif gitu ya. Karena emang trennya kan kalau kita lihat di debat pertama kemarin memang pasangan Ganjar Mahfud ini kan memunculkan satu
outfit baru gitu loh. Yang itu menurut kami kalau dalam kacamata media sosial ini menarik tentu diperbincangkan gitu. Benar, setuju. Artinya gini ya Mas Asrari, kalau kita lihat juga Muhaimin di pukul 18 ke atas itu ya, 18 sekian, 18.21, 18.24 tidak ada yang merespons, tidak ada yang memberikan komentar terkait ya udah Muhaimin gitu kan. Tapi kan berbeda dengan Gibran dan Mahfud. Kalau Mahfud responnya positif, kita bisa lihat dari trust, bahkan sampai dengan terakhir di 18.30 itu pun ada gitu ya. Kalau Gibran terakhir di sekitar 18.24 itu justru responsnya disgust, responsnya negatif. Nah, kenapa dan apa yang terjadi ya? Anda yang tahu karena Anda yang nge-tweet, Anda yang membuat ekspresi itu, Anda yang apakah memang seperti kata Mas Asrari terkecoh dengan baju adat yang digunakan Mahfud? Nah, mungkin kalau dengan melihat ini respon positif dari netizen menggunakan pakaian adat, mungkin nanti boleh ditiru oleh paslon lain gitu ya, harus ada surprise gitu ya. Nah, tadi juga ada yang menarik nih, kita terlewat untuk menampilkannya Mas Asrari, bahwasanya Ridwan Kamil tadi hadir bersama dengan Raffi Ahmad. Nah, Ridwan Kamil ini kan kita tahu tergabung bersama dengan TKN Prabowo Gibran. Apakah Raffi Ahmad juga tergabung di Prabowo Gibran dukungannya? Karena kan Raffi Ahmad ini pendukungnya banyak loh. Yes, gitu kan? benar sekali. Followersnya banyak. Bisa kita bilang tertinggi juga di Indonesia gitu ya. Mungkin. Dan kalau kita ngomong konteks ekonomi, Raffi Ahmad kan salah satu sosok yang dulu dikenal sebagai artis, hari ini dikenal sebagai pengusaha sukses. Betul. Gitu. Dengan berbagai usahanya, kemudian berbagai industri kreatif yang dia jalankan gitu ya, dengan ransnya gitu kan. Nah, ini juga menarik. Apakah nanti bahwa ekonomi kita menjadi poin penting yang akan ditawarkan oleh Mas Gibran gitu ya, dengan kehadiran Raffi Ahmad sebagai prestasi gitu ya. Dan tentunya ini apakah juga strategi dari Prabowo Gibran untuk menggandeng Raffi Ahmad ya, untuk meraih suara dari para penggemar Raffi Ahmad gitu ya, karena kan para penggemar atau netizennya Raffi Ahmad ini juga banyak sekali. Benar, ya Mas. milenial semua, Gen Z rata-rata semua ya. positif ya, joy pasti ya kalau ngomongin pasti. soal Raffi Nagita itu kan gitu kan Mas Asrari. Baik. Dan saudara, jadi itu dia ya sedikit perbincangan kami, bukan sedikit, panjang. 1 jam kita sudah berbincang mengenai seperti apa situasi terkini di sosial media, perbincangan-perbincangannya. Kita juga tadi sudah melihat ketiga paslon yang semuanya sudah tiba di GCC dengan pakaiannya masing-masing, dengan semangatnya masing-masing, dengan PD-nya masing-masing. Ketiganya sepertinya enjoy. Kita akan lihat di debat malam hari ini apakah juga terlihat seperti di awal, ketiga calon wakil presiden ini dapat menampilkan gagasan sesuai dengan harapan dari kita masyarakat Indonesia. Apakah bisa dimengerti juga oleh masyarakat Indonesia apa yang disampaikan, dan bisa kena di kita nih untuk memilih, untuk memantapkan hati. Nah, pastinya semua juga sudah tidak sabar, dan langsung saja saudara kita akan menyaksikan bersama. Inilah debat kedua Capres-Cawapres malam hari ini yang kita akan saksikan bersama. Debat calon wakil presiden. Setelah jeda, Anda jangan kemana-mana, kita akan langsung saksikan debat. Let's go!